Gereja telah menjadi tempat pertumbuhan rohani bagi kami. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat berkembangnya iman, harapan, dan cinta kasih. Dalam video ini, kami akan berbagi kisah tentang perjalanan kami dan bagaimana gereja telah membentuk iman kami. Halo. Hai, Hai. Oke, baik. Baik. Puji Tuhan baik. Baik. Senang sih, saya udah 37 tahun ya. Tuhan memberkati gereja kita dengan luar biasa. Mixed feelings ya, kayak happy tapi juga udah 37 berarti sudah sangat dewasa ya kayak gitu. Jadi pikir-pikir juga, wow ya hebat ya Tuhan udah memberkati gereja kita sampai sekarang. Ya, nggak nyangka ya, cepat juga waktu satu sisi, tapi hebat juga sih Tuhan menyertai kita sampai 37 tahun ini. Wah, nggak terasa ya Ci ya, udah 37 tahun. Iya, apalagi saya. Happy? Senang. Oke. Keren. Jadi kita diajak bisa akrab satu sama lain, dia suruh juga untuk bikin video juga KR, jadi ya semakin kenal semakin sayang, benar itu. Awal-awal sih sebenarnya datang karena mungkin ada sebagian jemaat yang kenal cici saya tuh, Ci Helena, dulu dia pelayanan di sini. Jadi karena saya tinggal dengan mereka, jadi saya beribadah di sini. Tapi lama-kelamaan saya merasa terhubung karena kekeluargaan yang ada di gereja ini juga. Jadi waktu mereka sudah tidak melayani di sini pun saya tetap masih bergereja di sini jadinya. Pertama kali mungkin dari kegiatan non formal gereja gitu, kayak olahraga, futsal, sama hiking sih. Dari sana baru saya mulai tahu kegiatan-kegiatan di gereja apa aja. Terhubung dengan gereja pertama kali itu saya datang ke gereja ini karena ada teman yang ajak saya. Lalu teman ini mendampingi saya beribadah dan mengenalkan ke teman-teman yang lain. Akhirnya punya komunitas gitu ya, jadi punya makan bareng, olahraga bareng, pergi-pergi jalan-jalan bareng, ngobrol bareng, ya kadang dia cerita, nanti aku yang cerita, ya jadi saling mendengarkan, saling menguatkan, ya momennya dari situ sih awalnya. Apa tuh Ci? Kalau saya pertama kali terhubung ya karena waktu itu kan sebelum ada gereja kita memakai tempatnya rumah Lause Marta, Ibu Marta Hana Santoso, itu Yohanes Santoso. Kita masih dikasih tempat tinggalnya untuk dipakai beribadah. Saya udah ada di sana beribadah di persekutuan remaja waktu itu ya. Kemudian setelah beberapa tahun, saya juga lupa berapa tahun, nah kita beli tempat ini, kita pindah dari sini ya, berarti terhubungnya ya di situ. Waktu itu masih SMP kelas 3 apa SMA kelas 1 ya udah mulai saya di gereja ini. Kalau saya diajak sama temen ke gereja di sini dari sekolah minggu, dari gereja ini masih kecil. Gitu. Pertama kali ke gereja ini itu saya TKB. Kebetulan diajak sama sepupu yang mereka juga salah satu jemaat mula-mula di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang bertumbuh ya dari kecil sampai menikah, sampai punya anak, cuman memang sempat berapa tahun saya keluar dari sini dan balik lagi untuk mikirin wadah rohani untuk anak gitu ya. Karena saya merasa saya bertumbuh waktu teenage di sini tuh luar biasa. Jadi saya mau anak saya merasakan pengalaman dan hal yang sama yang saya pernah ngerasain gitu loh dulu. Mengenal orang lain itu ya kadang kita ada senengnya, oh si ini baik ya gini-gini, tapi ada kadang-kadang oh yang ini kok dia begini, kok dia begitu gitu. Jadi kita belajar bahwa banyak banget orang-orang itu beragam dan kita belajar banyak hal sih. Jadi ternyata orang ada yang bisa begini, ada yang nggak bisa begini gitu. Jadi ya plus minus sih selalu. Kalau untuk pertama kali mungkin saya pasti canggung ya, karena belum kenal siapa-siapa di gereja gitu. Cuma bersyukur ada beberapa jemaat umum sih yang maksudnya mau untuk deketin saya gitu, ngajakin ngobrol. Nah dari sana sih baru mulai dekat dengan teman-teman yang lain. Momen berkesan mungkin pas KR kali ya. Jadi kalau di KR itu kan kita
karena komunitasnya lebih kecil, jadi kita bisa lebih berani untuk membuka diri, karena kan aku orangnya introvert ya, jadi susah ngomong, susah curhat gitu. Jadi pas ada wadah KR ini tuh aku jadi bisa mencurahkan lah, bisa kayak kalau ada masalah apa gitu aku bisa berbagi gitu, dan teman-teman yang lain juga meresponnya dengan baik gitu, kadang menguatkanku. Terus juga kalau misalnya teman KR aku ini ada yang maksudnya ada masalah juga, kita juga saling menguatkan, kita saling mendoakan gitu. Kalau berkesan itu ketika ada orang-orang yang peduli sekali sama saya, padahal saya tuh mungkin belum melakukan apapun gitu ya, tapi dia kok bisa peduli banget sama saya. Jadi hal itu sangat berkesan, dan saya pun diberikan momen ketika saya cuma nyapa orang, cuma ngajak orang ngobrol gitu, ketika orang itu bilang bahwa hal itu sangat berkesan bagi mereka, hal itu pun membuat saya tersentuh gitu. Padahal itu cuma dilakukan secara natural doang, tidak yang buat-buat gitu. Kalau saya, karena memang sehari-hari ya saya di sini sebagai TU, ya momen berkesan ya kalau ada yang salah ditegurnya secara penuh kasih, dan saya banyak bertumbuh di sini, bersyukur banget. Jadi sifat-sifat saya yang mungkin dulunya meledak-meledak semakin berkurang sehari demi sehari. Memang saat ini masih proses ya, masih belajar. Kalau saya sih mungkin karena saya dari dulu lumayan aktif di gereja, jadinya saya sukanya itu di sini. Misalnya kita ada masalah gitu, memang kita nggak bisa terlalu kasih tahu orang rame-rame gitu, tapi waktu kita misalnya percaya sama si A, kita cerita, dia benar-benar mendengarkan, didoakan gitu, hamba Tuhannya juga kayak gitu. Jadi benar-benar berasa seperti keluarga sih kayak gitu. Harapan ya. Kalau harapan itu mungkin sesuai dengan yang kita belajar juga pada hari ini, supaya gereja ini tetap beribadah kepada Tuhan yang benar dengan cara penyembahan yang benar. Jadi semoga semuanya itu dapat Tuhan mampukan di gereja ini. Di umur 37 ini dan seterusnya semakin jemaatnya bertumbuh, memahami Injil, menghidupi Injil dan membagikan Injil. Semoga GKPKR Tlugong semakin kompak, terus semakin tumbuh. Kita sama-sama yuk untuk kita bersama-sama juga bisa untuk meraih visi kita. Semoga gereja kita semakin kompak sesuai nilai kita, terus meneruskan visi yang udah disampaikan. Tidak hanya itu, kita terus berjuang sih untuk bisa menghidupi Injil itu baik di rumah maupun di pekerjaan. Harapan kita semoga gereja kita semakin bertumbuh, semakin kompak, tetap semangat, dan jemaatnya tetap lebih banyak yang aktif dalam pelayanan sih kalau saya. Kalau Cici? Kalau saya terus terang sih sedih banget ya kalau lihat persekutuan doa. Saya rindu jemaat di GKPKR Tlugong ini bisa punya keinginan untuk datang berdoa setiap hari Rabu. Ya. Gereja telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kami. Semoga kami selalu dapat bertumbuh bersama di dalamnya. Makin kenal, makin sayang. Itulah yang kami rasakan di gereja ini. Terus belajar untuk saling mengasihi dan bertumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih gerejaku, selamat ulang tahun yang ke-37. Tuhan Yesus memberkati.